Alhamdulillah, ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu wa la mudilla lahu wa may yudlil wa la hadiya lahu. Wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala nabil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa qala azza min qailil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji dan syukur mari kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan nikmat oleh Allah, nikmat iman dan nikmat Islam serta nikmat sehat. Yang mudah-mudahan nikmat ini kita bisa digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, rahmat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita, manusia yang agung, manusia yang besar, manusia yang akan memberi syafaat di saat-saat pada waktu itu tidak ada seorang rasul satupun yang mampu memberikan syafaat kecuali syafaat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Usikum wa nafsi wa iyaya bi taqwallah. Pertama, kita wasiat khususnya khatib untuk diri pribadi. Marilah kita tingkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan iman dan takwa yang menyebabkan kita bisa masuk di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan bahas yang dimaksud dengan sabar. Sabar artinya menerima. Sabar artinya menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kita untuk minta pertolongan kepada Allah, yakni bis-sabri, dengan sabar, wassalah dan sholat. Sabar merupakan ibadah hati. Sabar merupakan ibadah batin. Sabar merupakan ibadah qalbu. Sehingga nilainya tiada tara dan tandingannya
dibanding dengan ibadah-ibadah yang bersifat zahir. Ibadah yang bersifat zahir, yang bersifat syariat. Ketika kita membaca ayat Al-Quran satu huruf, kita akan diberi pahala 10 hasanah. Ketika kita sholat berjamaah, kita akan diberi pahala 27 derajat. Ketika kita sedekah, maka orang yang sedekah itu akan diberi pahala dilipat gandakan menjadi 700 dan lebih dari itu. Ini adalah ibadah-ibadah yang bersifat zahir. Tapi ibadah-ibadah yang bersifat qalbu, yang bersifat batiniah, yang bersifat hati, justru lebih tinggi dibanding itu. Makanya di dalam ayat yang lain, dalam surat Az-Zumar, innama yuwaffus sabiruna, sesungguhnya hanya orang-orang yang disempurnakan oleh Allah, orang-orang yang mampu sabar, itulah orang yang disempurnakan oleh Allah. Ajrahum bi ghairi hisab, akan mendapat pahala yang tidak ada tandingannya, yang tidak ada hitungannya. Ajrahum bi ghairi hisab, dia akan mendapat pahala yang tidak terbatas sesuai dengan kemauan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sedangkan sabar dibagi menjadi 3. Yang pertama as-sabru alal musibah. Yang pertama adalah sabar karena mendapat musibah. Sabar karena mendapat musibah dicontohkan oleh Nabiullah Ayub alaihi salam. Beliau diberi sakit yang lamanya 18 tahun. Diterangkan dalam sebuah kisah, sakitnya tidak seperti biasa manusia pada umumnya, sampai kulitnya sekujur tubuh. Sekujur tubuh dia luka-luka. Ini karena sakit yang diderita oleh Nabi Ayub alaihi salam. Padahal beliau tadinya hidup dalam kemewahan, beliau hidup dalam kekayaan, rumahnya tingkat. Diuji oleh Allah, rumahnya hancur, anaknya meninggal semua, istrinya bercerai. Dia hanya hidup seorang diri, hanya istri yang satu yang namanya Rahmah yang mendekatinya. Untuk saking setianya kepada Nabi Ayub, dari hidup yang bermewah, diuji oleh Allah, rumahnya hancur, anaknya meninggal semua, badannya sakit, diuji yang bertubi-tubi terus. Apakah Nabi Ayub tidak sujud kepada Allah? Apakah Nabi Ayub tidak bersyukur kepada Allah? Apakah Nabi Ayub tidak tadarruk kepada Allah? Dia tambah sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini musibah yang terbesar dalam sebuah sejarah. Tapi Nabi Ayub tetap setia mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sabar as-sabru fi ta'atillah. Yang kedua adalah sabar karena taat. Kita hujan, walaupun hujan, karena ada perintah untuk sholat jamaah, kita harus datang.
Walaupun dalam kesulitan, Allah nyuruh untuk berjamaah. Rasulullah menyuruh untuk berjamaah, maka kita berjamaah. Bangun malam, ketika jam 3 bangun, itu anugerah Allah. Allah yang menggerakkan kita jadi bangun. Tapi biasanya karena bisikan setan, nanti jam 4 saja. Padahal Allah sudah bangunin ketika jam 3. Kemudian kita tidur lagi. Maka anugerah Allah yang sudah diberikan kepada kita disia-siakan oleh kita sendiri. Itu sabar fi taatillah. Sabar dalam melaksanakan taat kepada Allah. Zakat adalah berat. Kalau itu tahu bahwa itu perintah Allah, maka laksanakan itu. Puasa Senin Kemis berat. Kalau tahu bahwa itu adalah perintah Rasulullah, jalankan itu. Sabar fi taatillah. Sabar dalam rangka mengikuti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, as-sabru 'alal sabar atas maksiat kepada Allah. Apa yang dimaksud sabar atas maksiat? Kalau itu memang dilarang oleh Allah, kita tinggalkan. Kalau perbuatan rentenir itu dilarang oleh Allah, itu tinggalkan. Kalau riba memang dilarang oleh Allah, itu tinggalkan. Itu namanya sabar ala maksiat. Di zaman sekarang, di zaman modern, banyak sumber-sumber kemaksiatan ada di HP kita. Ada di tangan kita. Kita sering nge-share. Ada TikTok. Tidak pakai aurat perempuan. Sudah jelas kita tahu. Dia tidak pakai aurat. Dia pakai aurat. Kemudian kita di-share ke teman. Di-share ke grup. Di-share ke orang lain. Kalau orang lain itu melihat aurat, tanganmu yang menge-share itu, kau akan mendapat nilai dosa. Kalau sampai 1.000 orang, kalau sampai 2.000 orang, kalau sampai 3.000 orang, berapa dosa yang dilakukan dalam 1 detik? Berapa dosa yang dilakukan dalam 1 jam? Berapa dosa yang dilakukan dalam hari ini? Berapa kali kita nge-share TikTok? Yang itu adalah maksiat karena aurat. Membeberkan kepada orang lain. Tapi jarang orang nge-share ketika ada Al-Quran yang bagus. Di-share ke orang lain. Ada ceramah yang bagus di-share orang lain. Tidak mau. Padahal itulah mandala ala khairin. Barang siapa yang menunjukkan kepada satu kebaikan, maka ketika di-share kepada ribuan orang, kita ikut mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang disebut dengan as-sabru 'alal maksiat. Sabar atas segala maksiat. Berhenti dari sekarang menge-share yang sifatnya maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sifatnya hoak-hoak. Berhentikan itu. Itu akan menjadi dosa yang mengalir terus menerus. Na'udzubillah min dzalik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu. Innahu was-sami'ul 'alim wa qur bihi warham wa anta khairul rahimin.